Lalu yang wajib untuk memandikan jenazah itu dalam Islam itu siapa, Kiai? Oh ya, sebetulnya begini, banyak orang mengatakan, wah saya nggak bisa mandiin gitu. Nah, dan siapa yang lebih berhak memandikan? Yang berhak memandikan itu adalah orang yang baik dia laki ataupun perempuan yang memandikan, laki ataupun bebas saja. Tapi kalau sudah dewasa jenazahnya, maka yang memandikan ini harus sesama jenis. Yang sudah balik ya? Yang sudah balik tentunya. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau yang memandikan ini orang yang memang berkedudukan sebagai mahramnya. Lalu yang wajib untuk memandikan jenazah itu dalam Islam itu siapa, Kiai? Oh ya, sebetulnya begini, banyak orang mengatakan, wah saya nggak bisa mandiin gitu. Nah, dan siapa yang lebih berhak memandikan? Yang berhak memandikan itu adalah orang yang hidup yang sama jenis. Maksudnya begini, ketika jenazah ini berjenis kelamin pria, maka yang memandikan laki-laki, orang laki. Ketika jenazah ini berjenis kelamin wanita, maka yang memandikan wanita. Kecuali anak kecil, anak yang di bawah usia, umpamanya anak 1 tahun, 2 tahun, nah itu bebas. Baik dia laki ataupun perempuan, yang memandikan laki ataupun bebas saja. Tapi kalau sudah dewasa jenazahnya, maka yang memandikan ini harus sesama jenis. Yang sudah balik ya? Yang sudah balik tentunya. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau yang memandikan ini orang yang memang berkedudukan sebagai mahramnya. Mahram. Contoh, umpamanya seorang ibu meninggal. Siapa yang lebih berhak meninggal dunia? Yang memandikannya sebaiknya suami. Nah, kalau seorang laki meninggal, saya memandikan, nggak apa-apa istrinya. Kenapa? Yang namanya memandikan itu kan menyentuh badan seluruh jenazah kan ya. Nah, orang yang lebih dekat dengan jenazah ini ketika hidupnya siapa? Ya suami istri. Betul kan? Betul. Nah, tapi kalau umpamanya barangkali suaminya merasa tidak tega memandikan, merasa tidak memandikan, nggak apa-apa orang lain. Oh, kalau gitu anaknya yang memandikan, anak yang sesama jenis ya. Kalau ibu berarti anak wanitanya. Oh, anaknya nggak bisa, saudaranya, ya. Saudara yang dekat, yang memang menjadi mahramnya. Jadi diprioritaskan untuk keluarganya. Iya, keluarga yang terdekat. Nah, ternyata nggak ada saudaranya yang sesama jenis yang bisa memandikan. Ya, baru orang lain yang memang kalau kita sebut di kampung kita tuh, di tempat kita, amil ya. Amil. Kalau yang meninggal wanita berarti amilnya perempuan. Wanita, ya. Kalau yang meninggal laki-laki berarti amilnya laki-laki. Nanti anaknya kalau memang ingin ikut membantu silahkan membantu menyiramkan air, ya kan? Tapi tetap harus sesama jenis ya? Harus sesama jenis tetap. Nah, jadi anaknya boleh ikut membantu menyiramkan air. Nah, manakala nih Pak Syukur nih menghadapi situasi jenazah, ternyata dari keluarganya tidak ada yang bersedia memandikan dengan alasan yang mungkin kita tidak tahu. Pak Syukur dianggap sebagai orang yang biasa menghadapi jenazah, mungkin diminta, Pak Syukur, ini belum dimandiin jenazahnya nih. Kebetulan yang meninggal laki-laki, bisa gak Pak Syukur mandiin? Jangan bilang gak bisa Pak Syukur. Kenapa? Karena mandi jenazah itu gampang. Ya. Yang namanya memandikan jenazah itu minimal kita siramkan air seluruh badannya seperti kita mandi. Itu minimal. Yang penting seluruh badan dari kepala sampai kaki kita sudah basuh dengan air, badan dengan gosok sedikit, itu minimal sekali. Nah, kecuali kalau memang yang sudah profesional memandikan, yang amil, nah itu dia akan memandikan jenazah tentu dengan bersih sekali, sempurna lah, sampai lubang hidungnya pun dibersihkan, lubang telinga dibersihkan, giginya pun digosokkan, perutnya pun dikosongkan dari kotoran-kotoran. Itu ada caranya sendiri. Itu kalau memang mau sempurna. Tapi kalau memang tidak ada amil, tidak ada orang yang profesional, yang ada Pak Syukur yang biasa ngemudi ambulan. Tapi Pak Syukur diminta dengan alasan tidak ada orang lain kecuali Pak Syukur. Nah, Pak Syukur jangan sungkan-sungkan. Ya, saya siap membantu, tapi nanti ada yang bantu siramin air pamannya. Nah, Pak Syukur sudah. Jenazah itu diterlentangkan, ditutup dengan apa nih? Tutup dengan kain. Nah, Pak Syukur kalau ada sarung tangan pakai sarung tangan.
Nah, itu bantu menggosok seluruh badannya. Nanti mungkin disiapkan sabun, disiapkan apa? Kepalanya dari kepala sampai kaki, sampai rata. Belakangnya, depannya, pokoknya semua kesiram air. Nah, itu minimal. Itu sudah selesai. Kalau sudah itu tinggal dikafankan. Pengkafanannya pun jangan juga susah-susah. Kafan itu kan artinya membungkus jenazah dengan kain untuk menutupi auratnya. Oh, keluarga merasa kami tidak mampu membeli kain putih umpamanya. Oh, enggak apa-apa. Pak Syukur bilang, carikan kain yang ada. Kain sarung, kain panjang wanita, walaupun itu bercorak batik atau apa, silakan pakai itu saja. Kecuali kalau jenazah perempuan, jenazah wanita itu nanti dipakaikan baju. Pakaikan baju dulu, pakaikan bawahan dulu, baru dibungkus dengan kain yang ada. Yang penting kan menutup aurat. Itu memandikan dan mengkafankan. Jadi bisa selain kain kafan kalau memang dalam kondisi yang benar-benar darurat ya? Boleh. Nggak punya kain putih ya. Yang ada kain sarung umpamanya. Yang ada kain panjang wanita, besar batik. Silahkan saja pakai. Jangan memaksakan untuk membeli kain putih kalau memang tidak tersedia.